Tapi akhir-akhir ini karena kebutuhan lagi banyak, biasanya kita ambil di pengepul itu cuma harga 500 perak per toples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Mungkin dari teman-teman di sini sobat Kroto tentunya yang masih pemula atau sudah melakukan ternak kroto, kita mau berbagi informasi cara pembuatan ternak yang seperti kami dengan modal yang minim ya. Minimnya seperti apa, kemudian murahnya juga seperti apa, nanti tidak pasti angkanya. Yang jelas kita memberikan informasi untuk ternak yang minim ya guys, minim atau terjangkau lah, terutama untuk teman-teman yang masih pemula ya, dan tentunya teman-teman yang masih semangat untuk ternak kroto ya guys. Terus simak videonya ya. Oke, untuk yang pertama, jika kalian mau ternak kroto, yang pertama adalah tempatnya, bukan kandang tapi tempatnya mau ditaruh di mana. Misalkan kalau di Kroto Banyuwangi ini menggunakan tempat yang tidak terpakai, atau lebih tepatnya kamar. Ini kamar kecilnya Cak Yong kayaknya ini. Dulu kecil tidak terpakai seperti ini kita buat. Apakah bisa di luar? Bisa. Tapi resikonya memang cukup besar juga. Maksudnya karena semutnya itu kan pasti pengennya nyaman. Nah kalau di luar kemungkinan untuk tidak nyaman itu besar. Misalkan suara, kemudian hama, misalkan ada tikus atau ular kan kita nggak tahu. Nah kalau di dalam seperti ini, memanfaatkan seperti ini lebih minim resikonya. Intinya ada tempat lah untuk yang gratisan untuk kalian pakai. Oke, jadi yang pertama tempat gratis, kita masuk. Oke, selanjutnya setelah kandang itu gratis, selanjutnya tempat seperti ini, rak ya. Kalau kita nyebutnya tadi kandang, ini rak, yang ini rak. Nah rak kali ini terutama untuk kalian ya yang ingin ternak kroto dengan harga terjangkau atau dengan modal minim. Nah ini rak ini terbuat dari kayu dan bambu. Kalau di desa bambu itu sangat murah, atau kita juga di sini sebenarnya minta ya guys. Kan kita juga pengen cari yang murah-murah, jadi kita minta. Cuma timbal baliknya ya kita bantu tenaga gitu aja kalau di sini. Kalau kayunya, nah ini kayunya di sini nggak bisa minta tapi beli ya. Beli ya, kemungkinan sekitar untuk membuat setengah meter kali 2,5 meter ya, ini itu butuh kayu sebesar ini, atau di sini namanya usuk ya, bukan reng. Dan juga nanti ada reng, ini sekitar 4 lonjol, kalau rengnya juga 4 ya. Kemudian ada juga triplek satu ini, satu bawah ini, kemudian situ juga kita habis 2,5. Nah itu kemungkinan ya kalau di total semuanya sekitar 100.000 kayaknya, 100 ribuan lah kalau di sini, 100 ribuan. Kemudian kalau mau lebih minim jangan dibuat seperti ini, kan ini kan kelihatan kalau tidak ya. Nah ini ada pipa setengah dim, mohon maaf,
4 dim. Tapi kalau bisa pakai ember aja di sini, ditaruh di situ. Jadi pakai ember bekas biar nggak beli juga ya, ember yang tidak terpakai itu dipakai untuk menutupi kaki-kaki rak seperti itu. Nah nanti diisi air atau oli bekas bisa, atau minyak goreng bekas. Tapi biasanya minyak goreng bekas ya tetap dipakai kan. Jadi masih cocokkan air. Nah kalau air itu kasihan kayunya, mudah lapuk. Kalau oli kemungkinan masih lebih baik ya. Berdasarkan pengalaman Kroto ini ya, Kroto Banyuwangi maksudnya. Nah jadi itu yang beli kayu osok, kayu reng sama triplek ya. Kemudian untuk medianya, toples dan lain sebagainya seperti ini. Kita nggak beli, kita dapat, bahasa kasarnya ya mulung lah guys. Tapi kita nggak mulung halus, mulung lembut. Jadi kita dapat ini, tapi akhir-akhir ini karena kebutuhan lagi banyak, biasanya kita ambil di pengepul itu cuma harga 500 perak per toples. Itu jadi yang bayar selanjutnya atau yang modal selanjutnya toples. Terus pakan minum, kalau pakan minum kita ini kemarin dapat burung. Maaf ya guys, pakai kamera depan jadi mungkin kurang terlihat. Nah ini kelihatan bulu-bulunya. Burung pun masuk di sini. Intinya untuk makanan kayak protein kita cari-cari yang ada di sekitar sini yang murah. Nah air juga gratis ya. Di Indonesia masih gratis untuk yang air sumur. Bayar. Oh ya kalian bayarlah air. Kalau di desa masih gratis, bisa pakai air sungai yang masih jernih juga. Kemudian yang harus modal ini gula, karena untuk minum yang campuran air gula itu harus modal. Setelah itu untuk peralatan ya seperti gunting. Nah ini ya contohnya. Ya seperti gunting, lakban untuk keperluannya itu ya harus beli atau sudah ada di rumah. Seperti itu kita tetap memanfaatkan yang ada. Intinya tetap murah, tanpa modal atau modal minim ya. Terus ada juga peralatan seperti seperti ini nanti untuk ditaruh tepung atau untuk saat panen. Kemudian juga semprotan yang seperti ini, tadi sempat nyemprot taruh di luar. Petani seperti ini. Mantap. Jadi semprotan kayak gini. Mungkin nanti yang butuh modal juga itu paranet seperti ini, meskipun di luar ataupun di dalam usahakan pakai paranet. Karena kita mengurangi sinar matahari supaya semut itu sejuk, lembab ya. Karena sukanya di tempat yang lembab. Intinya bagaimana cara treatment atau pelihara semut ini, guys. Intinya ya kita lihat yang ada di alam saja. Di alam kan sarangnya terbungkus daun, rapi. Kemudian di dalamnya juga masih terdapat daun-daunan. Nah kita juga buat seperti itu. Kita buat toples untuk di dalam seperti ini biar nyaman. Kemudian di dalamnya toples masih ada dalemannya lagi seperti ini. Titik dari sini ya, dikasih ini. Nah, tuh. Mungkin kalau untuk Mas, paling minim berapa? Atau Cak Yung, paling minim berapa? Atau punya sampean itu kira-kira seperti itu habis berapa?
Kalau kita kemarin mencoba untuk seminim mungkin itu habis kira-kira 500 ribuan lah ya. Kalau kalian kerja paling 1 bulan juga dapat kan 500 ribu. Apalagi misalkan masih lajang, itu juga lebih mudah. Asalkan jangan main slot. Gak apa-apa ding kalau kalian mau main slot tapi menang, tapi kita nggak nganjurkan ya. Oke, jadi itu mungkin cukup dengan modal 500 ribu. Bisa dikatakan kalian sudah bisa membuat rak budidaya yang ideal ya, yang sekiranya semut itu nyaman, tidak depresi, dan kemungkinan punya prospek ke depan. Jadi angka pertumbuhannya banyak, angka kematiannya sedikit, dan menunjukkan ciri-ciri semut itu bisa diternakkan. Itu ya. Jadi sekitar cukup 500 ribuan kalian sudah bisa membuat tempat atau rak kroto yang sudah ideal. Kalau misalkan ada argumen atau pendapat, bisa kok lebih dari itu, caranya seperti ini, atau enggak mas, saya lo buat lebih dari itu, modalnya besar tapi nggak ada keuntungannya, monggo silakan kita diskusi seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Dan untuk mendukung channel kita, channel YouTube Kroto Banyuwangi ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi.